Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Filsafat Umum A. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai positivisme. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama Selisa Nurleoni dengan NIM 41200010. Yang kedua Novianti Putri Rahmadani dengan NIM 41200014. Dan yang ketiga Lailatul Risma dengan NIM 41200026. Dan yang keempat Nila Rizkiatul Jazila dengan NIM 411732. Sejarah filsafat positivisme. Yang pertama Hume 1711 sampai 1776 dan Kant 1724 sampai 1804. Hume berpendapat bahwa permasalahan ilmiah haruslah diuji melalui percobaan atau aliran empirisme. Kant adalah orang yang melaksanakan pendapat Hume ini dengan menyusun Critique of Pure Reason, kritik terhadap pikiran murni atau aliran kritisisme. Francis Bacon abad ke-17 ia berkeyakinan bahwa tanpa adanya praasumsi, komprehensi pikiran, dan a priori akal tidak boleh menarik kesimpulan dengan logika murni. Maka dari itu harus melakukan observasi atas hukum alam. Auguste Comte 1798 sampai 1857. Comte bermaksud memberi peringatan kepada para ilmuwan akan perkembangan penting yang terjadi pada perjalanan ilmu ketika pemikiran manusia beralih dari fase teologis menuju fase metafisis dan terakhir fase positif. Selanjutnya ada pengertian positivisme. Positivisme berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat pun harus meneladani contoh tersebut. Maka dari itu, positivisme menolak cabang filsafat metafisik. Yang selanjutnya ada perkembangan positivisme. Terdapat 3 tahap dalam perkembangan positivisme, yaitu yang pertama, tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada sosiologi atau positivisme sosial dan evolusioner. Yang kedua, munculnya tahap kedua dalam positivisme, yaitu empirio-positivisme, berawal pada tahun 1870 sampai 1890-an dan berpautan dengan Mach dan Avenarius atau positivisme kritis. Yang ketiga, perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wina dengan tokoh-tokohnya O'Neillot, Charmat, Slade, Frank, dan lain-lain atau positivisme logis. Oke, next selanjutnya ada ide-ide pokok positivisme. Ide-ide pokok positivisme antara lain yang pertama, ilmu pengetahuan merupakan jenis pengetahuan yang paling tinggi tingkatannya, dan karenanya kajian filsafat harus juga bersifat ilmiah. Yang kedua, hanya ada satu jenis metode ilmiah yang berlaku secara umum untuk segala bidang atau disiplin ilmu, yakni metode penelitian ilmiah yang lazim digunakan dalam ilmu alam. Yang ketiga, ada pandangan-pandangan metafisik tidak dapat diterima sebagai ilmu, tetapi sekaligus merupakan pseudo-rationality. Selanjutnya ada ciri-ciri positivisme. Ciri-ciri positivisme antara lain yang pertama ada objektif atau bebas nilai. Yang kedua ada fenomenalisme, nominalisme, naturalisme, dan mekanisme. Selanjutnya ada tokoh-tokoh positivisme. Yang pertama ada Auguste Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1857. Yang kedua ada John Stuart Fabric dari tahun 86 sampai tahun 73. Selanjutnya ada H. Taine dari tahun 1888 sampai 1893. Selanjutnya ada Emile Durkheim 1852 sampai dengan 1917. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan filsafat positivisme. Kelebihan positivisme.
Yang pertama yaitu positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional. Yang kedua, hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif. Yang keempat, positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Yang kelima, positivisme sangat menekankan aspek rasional ilmiah. Selanjutnya, kelemahan positivisme. Yang pertama, analisis biologik yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, paham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Yang ketiga, manusia akan kehilangan makna, seni, atau keindahan, sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada. Yang terakhir, hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris, sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid.